Halo, ini dengan Buce nih. Saya bersama teman kita. Siapa nih? Kenalin. Dengan Dadang Usman. Saya Boleh. Sofina Vita. Hai. Sofina Fit. Yes. Apa? Vita. Navita. Navita. Sofina Vita yang terkenal dengan Apa ya maunya ya? Orang Apanya taunya back home I'm a presenter, I'm a singer. presenter apa nih? Biasanya banyak banyak acara MC sih, gitu ya. Terus Tapi lately memang kalau yang mengikuti perjalanan hidup saya, bagi yang mengikuti maksudnya, ya. saya akhir-akhir ini lebih tertarik masuk ke dunia wellness sampai harus menuntut ilmu ke negeri Paman Sam. Paman Sam artinya Amerika. Ya. To become a certified raw food chef, raw food vegan chef, Raw food vegan chef. vegan. Jadi vegan belum tentu raw. Oh belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Oh ya. Ya. Oh, jadi kamu mau spesifik sudah vegetarian, itu susah loh Vegan. vegetarian. Vegan ya. Udah vegetarian, sudah vegan udah susah. Sekarang raw lagi. Tambah susah tuh. Sebenarnya tambah Bisa. gampang sih. Sebenarnya itu kan Kenapa sebenarnya ya? makan kayak nenek moyang kita. Jadi Kenapa ada gitu? ada timun, ayah bonteng tah Ya. di kebun, petik Ya, makan. petik makan. Ada Oke. bengkoang, petik makan, gitu kan ya. Cuma kan sekarang kita apa-apa kan maunya dimanjakan sama lidah. Jadi ya raw food pun terbagi dua. Ya. The wellness raw food is Oke. just very simple eating, makan Ah. timun, makan kayak orang Sunda makan lalap. Oke, paling lalap. paling jelimet karedok, ya nggak sih? Ya karedok. Karedok. Oke, karedok. Atau Terus? kalau orang Jawa bilang terancam. Ah, Hmm. oke. Cuma sekarang itu raw food juga kebagi dulu. Jadi itu yang tadi aku bilang wellness yang Ya. very simple eating atau yang gourmet di mana kita udah bisa bikin raw cakes, raw puddings, raw ice cream. Apa? Raw cake. Memangnya bisa bikin raw cake gimana? We can use anything. Bisa, we can oh, use bisa raw nuts, cake. we can use pumpkin seeds, bisa pakai macam-macam. Bikin cake. Ya. Ah, oke. Terus? With fruits, Hmm. gitu-gitulah. Nah, Nah. itu yang udah jelimetnya tuh udah gourmet. Ya. Nah, pertanyaannya nih. Dari mana lu start begitu? Ada apa? What's going on? Apa yang terjadi dalam apa? hidup kamu? Yang Oh, terjadi tiba-tiba nggak ada dapat. sih sebenarnya, mungkin awalnya karena bapak mertua saya deket dengan bapak mertua saya almarhum meninggal waktu itu, Ya. dan saya lihat painful sekali meninggalnya pakai alat ya. Sakit apa? Kalau orang selalu bilang sakit tua, padahal Sakit tua. gua melihat bahwa sakit itu pilihan. Tua itu pasti, sakit itu pilihan. Tapi karena makanan tidak sehat maksudnya. Ya mungkin masa mudanya banyak hal yang dia tidak lakukan yang makanan Proper gitu yang ya. proper, yang seharusnya, dan akhirnya menumpuk. Dan setelah itu juga opung saya, nenek ya, Iya. opung saya di Singapura juga meninggal, orang yang sangat dekat dengan saya. These two people are very close to me. Iya. Terus akhirnya ya udah, aku melihat bahwa ya mati memang harus, Ah, ya dong. Tapi kalau bisa mungkin sebelum mati kita nggak usah mati-matian Ya. bayar bill dokter di Ya. rumah sakit, ini itu hidup udah susah gitu loh. ah. Bukan berarti kita nggak kasih makan dokter, mohon maaf buat yang keluarganya dokter ya. Dokter sebaiknya lah jadi konsultan aja gitu loh, bukannya agen dari farmasi untuk ngasih kita obat. Ya. Sebisa mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Amerika kan beda dengan Indonesia. Ya. Bisa Amerika beda. Indonesia kan kita belum tahu, itu orang beli sayur kan di pasar. Ya. Pakai cucinya pakai air kali. Lu makan mentah lu bisa sakit perut, kena E. coli. Gimana tuh? Sebenarnya nggak bisa dibilang gitu juga ya. Amerika itu nggak juga bisa dibilang bersih aman. You guys can be like really clean. Tapi sebenarnya semua makanan rekayasa genetika di sinilah asalnya juga. Gitu ya. Genetically modified organism. Iya, dan itu nggak bagus juga buat badan kita. So you can see from berbagai angle, apakah itu E. coli dari kali kali jodoh misalnya, Ya. atau genetically modified organism Hmm. yang dibuat oleh perusahaan besar di Amerika seperti ini, yang they do all stuff ke DNA tanaman dan sebagai macamnya itu supaya lebih bagus, nggak cepat busuk, lalala. Tapi akhirnya ketika kita konsumsi kita jadi sakit gitu. Itu punya ada efek. Oh, definitely. Saya nggak tahu loh. Kayak apa misalnya? Contohnya kayak apa? Spesifik aja. Contoh apa? Makanan apa? Contohnya gini aja deh, misalnya Yang dimodifikasi Oke, apa? contohnya yang paling besar dimodifikasi di dunia, dan ini adalah karena Amerika juga. Nah, Tapi jangan salah ya, Amerika ini racun ada, Ya. obatnya juga ada di sini. Jadi Oke. di sini tempatnya seperti madu dan racun ya. madu dan racun, tinggal kita mau pilih. Apa? Contohnya, if you find genetically modified food itu, misalnya you buy papaya, Papaya, atau enggak deh, yang paling genetically modified saat ini adalah corn, jagung. jagung, oke. Oke. Nah, Ambil, gua suka makan jagung ya, tuh. Nah, ambil jagung itu aslinya yang harusnya tuh, harusnya jagung tuh kalau dibuka tuh harusnya pakai
pakai kaut gigi nggak rapi-rapi begitu badan. Ya. Harusnya. Ini rapi sekali. Harusnya gitu. It's genetically modified. Oh. Itu satu, it's not alami. Kedua, Ya. iseng aja ambil jagung, jangan taruh kulkas, taruh aja di kitchen counter atau di ruangan lah. Lihat berapa lama dia baru busuk dan mati. Kalau nggak busuk-busuk nggak mati-mati, ya lu pikir aja sendiri, itu lo makan ada di dalam badan kita, nggak mati-mati di dalam. Kan perut gua kan giling dia jadi hancur. Iya, tapi ampasnya kan Keluar gede. kan keluar. Tidak keluar. Oke. Nggak Ini dari seberapa aspek banyak. ya, jadi bukan ya. Oh gitu, menurut kamu gitu ya. Oke, sekarang menurut dari mana tuh? Saya tidak ngerti ya. Kalau saya sih memang saya tidak tahu. Saya baru tahu juga kemarin tentang apa Indonesia makan sayur. Tapi banyak teman-teman saya ternyata tahu. Oke. Itu saya dengar Titi DJ juga kayaknya tahu gitu. Itu gimana tuh? Itu dari mana tuh? Iya, itu gimana tuh? Awalnya itu saya buat 3 tahun yang lalu waktu saya pulang dari Amerika. Pertama kali saya sekolah di Amerika untuk raw food chef. Waktu pulang saya tergerak karena saya melihat negara luar mengenali yang namanya plant based Apa eating. itu? Plant based eating. Jadi orang makan Berbasis tumbuh-tumbuhan. Oh, Oke. wow. Gak Ya, cuma ini. rumput-rumput dan sayur loh. Singkong kan tumbuhan dong, bukan hewan. Ya. Ya kan? Ya. Ubi punya kita juga, ya kan? Kita punya ubi kan di rumah gitu, di kampung kita di Indonesia gitu. Jadi kacang hijau kita juga punya. Tapi harus dimasak, masa makan kacang hijau keras? No, sakit Indonesia semua. makan sayur is not a raw food community. It's a community yang mengajak orang-orang untuk makan lebih banyak local plant based foods. Makanan lokal berbasis tanaman. Oh, jadi Indonesia makan sayur bukan makan mentah-mentah semuanya. Di dalamnya terdapat komunitas orang raw food lagi gitu. Tapi the begitu. mother adalah Indonesia makan sayur. Gitu. Jadi kamu udah berapa lama nih Indonesia makan sayur? Indonesia makan sayur tuh masih bayi loh. Kita tuh baru mau 2 tahun dan kegiatannya selama ini adalah website baru mau jadi. Jadi kalau mau coba lihat kita seperti apa, buka aja fanpage kita Indonesia Makan Sayur, digabung tulisannya, jangan dipisah. Indonesia makan sayur satu kata semua. Yes, it's one word. Satu kalimat semua. Satu kalimat. Please like, karena nanti dari situ ketahuan tuh ada kegiatan apa aja. Aku sering bikin nonton bareng. Nonton bareng itu kita akan nonton film-film dokumenter yang sayangnya masih berasal dari luar negeri, belum dari kita. Tentang wellness, tentang how people fight their disease, reverse their disease tanpa harus berobat-obatan, just give back to mother nature dan kembali berserah kepada cara makan kita yang seharusnya orang bisa sembuh gitu. I believe in that. Terus udah gitu ya perkara kita mati atau hidup kapan ya itu ada kuasa yang lebih besar lagi ya, I cannot guarantee. Tapi kita mencoba berusaha ya. Lalu ada juga aku bikin, selain nonton bareng, saya selalu bikin kelas berkala. Jadi I teach people. Apa tuh? Kelas aja. Raw food class biasanya, dan itu terbagi 2. Jadi pertama basic raw food class adalah very simple and wellness and detox eating. Setelah mereka mengerti itu baru mereka bisa ngambil modul berikutnya yaitu gourmet. Karena kalau mereka udah tahu mereka harus makan apa sehari-hari, makanan gourmet alias yang enak ini yang bikin lidah berdansa ini nggak akan mereka makan tiap hari lagi. Mereka udah ngerti, I have a choice. Yang mana yang boleh masuk badan gue, yang mana yang nggak perlu hari ini. Mungkin minggu depan boleh gitu, atau besok aja deh, tapi besoknya lagi jangan gitu. So you know how to roll karena jadi ada stepnya ya. Jadi harus raw dulu baru gourmet gitu ya. Ya, harus yang basic dulu baru yang gourmet, karena aku nggak mau ngajar gourmet kalau mereka belum ngerti basicnya. Basic gitu ya. Karena misi pelayanannya tetap ada dalam Indonesia Makan Sayur. Lalu juga Indonesia Makan Sayur selain nonton bareng, kita bikin farmers market juga di Jakarta, masih di Jakarta sih. Apa Jadi, artinya farmer market? Maksudnya bedanya apa dengan pasar biasa? bedanya adalah dia pasar kaget. Jadi bedanya saya kumpulin petani-petani organik lokal kita. Kita punya loh, Indonesia punya. Ada. Di Jakarta? Di Bogor, Bogor. di Bali, di Khusus organik? Cipanas itu. Some of them yang saya undang yang organik. Oh, yang organik aja. Karena saya tahu mereka sulit sekali untuk bercocok tanam seperti itu, and so they put their heart into their work gitu ya. Harganya lebih mahal dong? Udah pasti. Pasti ya. Udah pasti. Sedikit lebih mahal mungkin, karena kan kadang-kadang harvestnya nggak sebanyak seharusnya, banyak yang mati gitu kan. Ya. Dan Jadi kecil-kecil lebih jelek-jelek lagi juga. jelek Kayaknya. itu definisi kita, karena kita selalu kepengen eye candy lihat yang bagus, padahal itu yang aslinya. Yang belok-belok itu yang aslinya. Itu malah asli ya. Kalau udah lurus mulus cantik curiga deh. hati-hati. Biasanya rekayasa genetika. Kayak ini aja, lihat cewek kebanyakan makeup, ajakin pulang deh ke rumah, habis cuci muka bapuk nggak? Kalau bapuk pasti lo males kan, besok datengin lagi. Gua no comment loh ya. Iya, gue ngomong, dia no comment. Jadi ya jadi gitu. Jadi ada kegiatan farmers market, dan yang paling deket ini nanti sepulangnya aku dari trip Dari aku Amerika. yang Amerika yang sekarang ini.
aku kayaknya terpanggil sekali akhir-akhir ini untuk masuk ke sekolah-sekolah. Kayaknya lebih ke anak-anak SMA. Betul. Karena aku lihat mereka di situ udah punya satu kemerdekaan dan kebebasan. Kan yang kasih makan mereka bukan orang tuanya lagi. Dia udah banyak jajan di luar. Ya. Dia udah banyak. So di situ aku mau grab mereka untuk kasih kesadaran bahwa you have a choice of what you put in your mouth. Makanan apa dagangan alias makanan proses. Gitu ya. Jadi macam makan kerupuk-kerupuk, abang bakso, udah boleh lagi ya. Ya harus dimakan dengan kesadaran. Siomay goreng, mie goreng, nasi goreng yang di pinggir jalan udah boleh lagi. Aku nggak bilang nggak boleh, you can Hah? eat it, but you know the consequence gitu aja. Kalau kita tahu di sana konsekuensinya mau jatuh, masa tiap hari kita mau jatuh? Gitu ya. Kita boleh pilih dong, jatuhnya hari Senin aja deh. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gue nggak mau jatuh, gue mau jalan. Jadi bolehlah 1 minggu 1 kali gitu ya. Boleh, until your body tells you udah enough, gue udah nggak mau makan ini lagi. Aduh, nanti bisa kurus dong gua kalau gitu. Tapi kan lu sehat. Ya emang. Ya basically gitu ya. Jadi teman-teman kayaknya lu mau pulang deh. Tanggal berapa itu pulang for Kok lu good? ngusir deh? Kan tanggal berapa? 28 ya. Ya, entar lagi Jadi sih harus. supaya ditungguin teman-teman di Indonesia maksud saya. Jadi Iya, iya, mereka iya. expecting you coming. Ya, they know I'm coming You, home. they know that you Ya, come ya. home. Come Is for home. good atau hanya sementara? Oh ya, ya for good dong kan For keluarga good. anak-anak dan suami Suami kan ya, di sana. iya. Tapi kan I'll be coming back. I will visit here a lot karena ilmu tetap ada di sini. Sini. Tetap ada di sini. Memang Jadi, beda ya. It's different karena memang di sini lebih komprehensif aja. Jadi ilmunya ada di sini, yang belajar gue bawa pulang ke bangsa dan I teach them. Very good ya. Kayak ya. Jadi oh ya by the way juga kita kayaknya kamu ada diaspora nih, kalau lu juga bisa menjadi presenter lu bisa nih kayaknya ya. Kalau kita ngundang ya. Tanggalnya silakan sebutkan saja. 1 sampai 3 Agustus di Oke. New Orleans. Deal, New Orleans. New Orleans ya. Deal. Boleh ya? Ya, boleh. Ya. Kita teman-teman diaspora nih mau jadi presenter nih di New Orleans. Lu mau buka kelas nggak Sekalian di bikin situ? kelas aja boleh nggak? Nanti Jadi coba gue lihat tanya jadi kerjasama. Jadi ada satu raw food chef temen gue dari Texas. ya. Terus gue pernah bikin ebook nih sama dia tentang masakan Taste of Indonesia. Jadi orang Amerika pakai bumbu-bumbu Indonesia, bikinnya pakai kunyit, pakai lengkuas, pakai sereh, kayak gitu. Dan apparently they like it. Nah, kita ini kemarin waktu diaspora di Jakarta, kita ada Chef Yono. Khusus namanya kita ada namanya apa? Dinner itu spesial gitu. Kita bayar $100 waktu di Jakarta. Ini $150 di New Orleans untuk dinner ya, masakan Indonesia fusion dengan American kayak Iya. gitu. Iya. Ya, tapi yang itu kan tidak raw gitu. Nah, kalau mau bikin pilihan raw boleh juga tuh ya? kita buat. Good idea. Ya, nanti kita liatin ya. Oke. Oke teman-teman, ini saya bersama dengan teman kita Sophie Navita. dengan yang terkenal sebagai aku si putri sinden dangdut, bukan ya? ya tidak ikut-ikutan Yang pegang tidak kamera ikut-ikutan. geter. Kamu Tidak kenapa ikut-ikutan. Mas? You having coffee shake? Oh ya, Atau nih ketawa? teman kita nih, sebentar nih, gue liatin sebentar Ya, sini. dia malu, dia oh malu, ya dia udah, nggak udah mau, ya udah. Tapi Oke. dia masih single, namanya Edo, cari ya, dia di San Ramon. Ya, oke, see you, Bye. bye. Love you Indonesia, Dah. USA.